Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Masa dakwah Nabi Muhammad SAW dapat dibagi menjadi dua fase. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, yaitu 1. Fase Mekah, kira-kira selama 13 tahun. 2. Fase Madinah, selama 10 tahun. Kemudian, setiap fase mengandung beberapa tahapan dan masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Hal itu tampak jelas setelah melakukan penelitian secara seksama terhadap kondisi yang telah dilalui dakwah selama dua fase tersebut. Fase Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu 1. Tahapan dakwah secara rahasia selama 3 tahun. 2. Tahapan dakwah secara terang-terangan terhadap penduduk Mekah mulai tahun ke-4 kenabian sampai akhir tahun ke-10 kenabian. Ketiga, tahapan dakwah di luar Makkah berlangsung dari akhir tahun ke-10 dari kenabian sampai hijrah ke Madinah. Di video kali ini kita akan membahas tahapan dakwah secara rahasia yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama kurun waktu 3 tahun dan generasi pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan istilah As-Sabiqun Al-Awwalun. Kisah ini bersumber dari buku Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyah yang mana pengarangnya adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sudah maklum bahwa Mekah adalah markas bagi agama orang-orang Arab, tempat pelayan-pelayan Ka'bah, pengurus berhala-berhala yang disucikan oleh seluruh orang Arab. Sehingga untuk melakukan perbaikan di sana bertambah sulit dan memerlukan tekad kuat yang tak tergoyahkan oleh berbagai musibah dan bencana. Untuk menghadapi hal tersebut, pada tahap permulaan, dakwah dilakukan secara rahasia agar penduduk Mekah tidak dikejutkan oleh hal-hal yang dapat membangkitkan kemarahannya. Sungguh wajar pada tahap awal Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, keluarganya, dan teman-temannya. Beliau ajak kepada Islam setiap orang yang memiliki karakter baik di antara orang-orang yang beliau kenal dan mereka mengenal beliau. Beliau mengenal mereka sebagai orang-orang yang mencintai Allah dan kebaikan dan mereka pun mengenal beliau sebagai orang yang jujur dan baik. Islam pun kemudian disambut oleh orang-orang yang sama sekali tidak meragukan keagungan Rasulullah SAW, keagungan pribadi dan kebenaran tutur katanya. Merekalah yang di dalam sejarah Islam dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Orang pertama yang beriman adalah istri Nabi SAW dan Ummul Mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian disusul oleh mantan budak beliau, Zaid bin Harithah bin Syurohabil Al-Kalabi, putra paman beliau. Kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib, pada saat itu masih anak-anak dan hidup di bawah tanggungan Rasulullah SAW, dan teman dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka masuk Islam pada hari pertama diserukan Islam. Kemudian Abu Bakar aktif mendakwahkan Islam. Dia adalah orang yang disenangi, berakhlak mulia dan terkenal. Orang-orang suka datang kepadanya karena ilmu, perdagangan, dan keramahannya. Dia mulai menyerukan Islam kepada orang-orang yang percaya kepadanya di antara orang yang datang kepadanya. Orang-orang yang masuk Islam atas ajakan beliau adalah Utsman bin Affan Al-Umawi, Az-Zubair ibnul Awan Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, Talhah bin Ubaidillah At-Taimi. 8 orang itulah yang menjadi pelopor Islam dan generasi pertama. Di antara pendahulu kaum muslimin adalah Bilal bin Rabah Al-Habashi, kemudian disusul oleh orang kepercayaan umat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah dari Bani Al-Haris bin Fihir. Lalu Salmah bin Abdul As'ad Al-Makhzumi, Al-Arkam bin Abil Arkam Al-Makhzumi, Utsman bin Mazhun dan 2 saudaranya, Qudamah dan Abdullah, Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya,
yaitu Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah, saudara Umar ibn Al-Khattab, Khobab bin Al-Ar, Abdullah bin Mas'ud Al-Huzaili, dan lain-lain. Merekalah yang dinamakan As-Sabiqun Al-Awwalun. Mereka semua berasal dari anak keturunan Quraisy. Ibnu Hisham menghitung mereka lebih dari 40 orang. Dan penyebutan sebagian mereka sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun perlu ditinjau kembali. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang kemudian masuk Islam secara bergelombang dari kalangan kaum lelaki maupun kaum wanita, sehingga berita tentang Islam tersebar dan menjadi bahan pembicaraan di Mekah. Mereka masuk Islam secara rahasia, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimpun serta membimbing mereka ke arah agama secara sembunyi-sembunyi, sebab dakwah masih dilakukan secara fardiyah dan rahasia. Sementara itu, wahyu turun secara kontinu setelah turunnya ayat-ayat awal surat Al-Mudaththir. Ayat-ayat dan surat-surat yang turun pada saat itu adalah ayat-ayat yang pendek, memiliki perhatian yang indah, penyampaian yang tenang dan sejalan dengan kondisi saat itu, yaitu ayat-ayat yang mengandung pembersihan jiwa, celaan terhadap jiwa-jiwa yang dikotori oleh noda-noda dunia, dan penggambaran terhadap surga dan neraka, seolah-olah ada di hadapan mata dan membawa orang-orang mukmin berada di dalam kondisi lain, di luar kondisi masyarakat saat itu. Terima kasih telah menonton channel ini. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.